Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Saya, Bu Hikmah, calon guru penggerak angkatan kelima. Pada kesempatan ini, tugas yang akan saya sampaikan berisi kesimpulan, yaitu berisi penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian refleksi, pengetahuan dan pemahaman baru, serta perubahan diri yang dialami dan yang akan saya praktekkan di kelas dan di sekolah. Selanjutnya, konstruksi, cerita proses pembelajaran yang suasana kelasnya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret, sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan di sekolah saya. Yang pertama, kesimpulan mengenai filosofis pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan Bapak Pendidikan Indonesia tidak terlepas dari sejarah hidupnya, yang mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan bersama anak-anak bangsa Eropa. Selanjutnya, beliau bergelut dalam bidang wartawan yang rajin menulis sehingga mampu membangkitkan semangat anti penjajah. Walaupun konsekuensinya beliau harus diasingkan ke Bangka dan dibuang ke Belanda. Ki Hajar Dewantara tetap semangat dan tetap mengkonsep sebuah pendidikan dan akan beliau realisasikan setelah pulang dari masa pengasingannya. Pemikiran beliau pada masa itu, pada saat ini masih sangat relevan dan masih kita bisa terapkan di dunia pendidikan kita. Karena filosofis beliau sangat membuat pendidikan kita akan bertambah maju. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan manusia. Apa itu manusia merdeka? Bila pada zaman Ki Hajar Dewantara berarti manusia merdeka adalah lepas dari penjajahan, tetapi pada sejatinya manusia merdeka adalah manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya, bagi dirinya sendiri sebagai individu dan juga bagi dirinya sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, konsep yang diterapkan bukan hanya mencakup pengajaran, tetapi juga pendidikan. Karena bila hanya pengajaran, kita tidak jauh berbeda dengan para penjajah yang hanya melahirkan satu kemerdekaan lahir, tetapi tidak kemerdekaan batin. Sedangkan proses pendidikan harus kita lakukan. Mengapa? Karena pendidikan itu akan melahirkan yang namanya kemerdekaan batin. Pengajaran hanya bagian dari pendidikan. Maka selayaknya kita sebagai pionir pendidikan melaksanakan kedua-duanya, yaitu melaksanakan pendidikan juga dan pengajaran pastinya. Pendidikan adalah tempat bersemai benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan adalah salah satu kunci utama agar sukses. Maka dalam proses pendidikan, kita sebagai pendidik harus bisa menuntun. Dalam filosofi pendidikan nasional, ketika nanti kita menuntun, kita akan dihadapkan dengan adanya perubahan. Dan kita diminta untuk tidak antipati terhadap perubahan itu. Tetapi perubahan itu kita pelajari dan kita sesuaikan serta selaraskan dengan budaya kita. Dalam menuntun, kita juga harus memahami bahwa
ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan sifat dan bentuk lingkungan anak didik kita berada. Sedangkan kodrat alam terkait dengan isi dan irama anak didik kita di zaman sekarang ini. Semuanya bermuara pada satu kata, yaitu budi pekerti. Budi pekerti ini merupakan perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakanlah sebuah karya. Sebagai tempat bersemayamnya budi pekerti awal, mendapatkan teladan awal, tuntunan dan pengajaran awal, yaitu keluarga. Selanjutnya, pendidikan dan perubahan itu saling terkait satu dengan yang lain. Perubahan pendidikan akan terjadi dan akan mengubah wajah peradaban kita nanti. Oleh karena itu, pendidikan adalah tempat bersemayamnya kebudayaan. Dalam menghadapi perubahan, kita harus paham bahwa perubahan itu pasti terjadi dan semua akan berubah. Tetapi perubahan itu berada pada porosnya masing-masing, seperti perumpamaan planet, di mana semua planet bergerak, berubah menurut rotasinya masing-masing. Begitu juga anak murid kita. Tidak ada anak murid kita yang sama. Jadi biarkanlah mereka punya cerita. Biarkanlah mereka punya cita-cita masing-masing, punya potensi masing-masing. Kita, para pendidik, hanya menguatkan. Yang selanjutnya, asas pendidikan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu trikon. Yang pertama, kontinuitas. Artinya, yang namanya pendidikan itu selalu harus berjalan saling terkait dari hari ini hingga masa depan. Dan semuanya harus dikaitkan dengan akar budaya kita yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Jadi apa yang kita hasilkan sekarang itu akan berdampak besar pada perubahan yang akan datang. Oleh karena itu, maka kontinuitas harus kita pahami bersama. Sehingga ketika dalam mendidik dan menjalankan tugas kita di dunia sekolah, kita harus bisa menjalankan ini. Kemudian yang kedua adalah konvergensi. Akan banyak perubahan yang datang dari berbagai macam sisi, baik bagi kita sebagai pendidik maupun bagi anak-anak kita sebagai peserta didik. Perubahan yang terjadi di semua lini harus menuju satu titik yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu tujuan pendidikan. Yang ketiga, itu konsentris. Dalam menghadapi perubahan, dalam konsentris ini kita harus menghargai setiap keunikan yang ada dalam jiwa anak didik kita. Potensi-potensi anak didik kita yang beraneka ragam, maka perlu kita perlakukan sesuai dengan keunikan yang mereka miliki. Tentu tujuannya untuk mencapai apa yang dimaksud dengan tujuan pendidikan, yaitu manusia yang merdeka. Dalam pendidikan, yang kita utamakan adalah anak didik. Hingga muncul istilah menghamba pada murid, sebagaimana Ki Hajar Dewantara mengkombinasikan pembelajaran Montessori, Probel, dan mewujudkan dalam taman siswa yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia.
Kemudian yang kedua itu adalah refleksi. Refleksi dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pendidik, saya menjalankan tugas dengan kegiatan rutinitas yang terus bergulir. Mengajar, memberikan pengalaman kepada anak didik, memberi penilaian, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung. Semua itu dilakukan tanpa memegang tujuan secara pasti. Tahun berganti tahun dilalui, ditandai dengan bergantinya kurikulum hingga sekarang. Tetapi sejak mengikuti program calon guru penggerak dan mendapatkan materi tentang filosofi pendidikan nasional yang digali dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, seakan pemikiran baru terbuka, baru mendapatkan angin yang segar, baru mendapatkan hujan di tengah musim kemarau. Padahal saya sering mendengar nama beliau, sering mendengar 3 filosofi beliau dalam bidang pendidikan. Tapi baru kali ini saya menggali dan saya memahami dengan jelas sehingga nantinya mengubah pola pengajaran dan pola pendidikan yang kami lakukan. Kami sebagai pendidik akan mencoba menggali guratan-guratan takdir positif anak-anak didik, agar guratan positif itu lebih jelas. Dan kami berusaha menyamarkan takdir-takdir negatif, sehingga anak-anak dapat menjadi manusia yang merdeka, yang memiliki kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Awal saya berpikir bahwa murid harus memahami saya sebagai guru, patuh dengan saya sebagai guru dengan menggunakan cara-cara lama, hanya mengajar tanpa ada proses pendidikan. Tetapi sejak mempelajari materi ini, pemikiran saya jadi berubah, bahwa anak-anak didik memiliki potensinya masing-masing dalam berbagai macam hal, baik kemampuan berpikirnya, kemampuan dalam prakteknya, maupun dari sikap mereka. Dan sebagai pendidik, kita hanya mengarahkan dan menuntun sehingga mereka menemukan tujuan yang mereka cari. Yang ketiga, konstruksi atau upaya untuk melaksanakan filosofi pendidikan nasional. Langkah yang akan saya lakukan pertama, saya akan terus mengembangkan diri guna menjadikan pembelajaran menarik bagi anak-anak didik. Sehingga ketika anak-anak didik belajar menjadi antusias, dan saya terus memahami bahwa dalam proses di sekolah harus ada pembelajaran dan pendidikan. Langkah kedua pastinya saya akan mengubah pola pembelajaran yang awalnya selalu saya lakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan tujuan pendidikan, maka pada saat ini saya harus memegang tujuan pendidikan, yaitu memerdekakan anak-anak didik dan selalu merefleksi kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran dan pendidikan agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Langkah yang ketiga, saya berharap dan akan melihat lahirnya murid-murid yang merdeka dalam belajar, murid-murid yang bahagia, murid-murid yang selamat raganya. Semua akan terlahir di SMP Negeri 130 Jakarta. Nah, proses penerapan filosofi pendidikan nasional dalam proses pembelajaran akan saya perbaiki dengan mulai mengadakan pendekatan secara intensif kepada siswa. Dan
memulai pembelajaran dengan mendiagnostik kemampuan awal siswa agar saya dapat memetakan anak didik saya di setiap kelas. Memberikan mereka semua pengalaman belajar, memberikan mereka sebanyak mungkin pengalaman belajar, dan mengarahkan anak-anak didik pada potensi mereka masing-masing. Selanjutnya, suasana kelas akan saya ubah menjadi lebih ceria dengan menggandeng orang tua agar pembelajaran lebih semangat. Orang tua memahami juga kondisi-kondisi anak sehingga ada sinergi orang tua di rumah dan kami sebagai guru di sekolah. Dan selanjutnya, saya akan mencari cara bagaimana mengintegrasikan teknologi pembelajaran di abad 21 dalam pembelajaran, baik dalam penggunaan aplikasi di gadget maupun dalam presentasi dan penyelesaian tugas-tugas mereka. Ini berdasarkan pada kodrat zaman anak-anak kita. Saya menyadari bahwa kondisi anak didik di SMP Negeri 130 yang hampir 90% bergantung pada bantuan pemerintah melalui KJP dan PIP. Walau kadang harus memotivasi beberapa siswa yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik di keluarganya. Seyogianya perlu ada kegiatan-kegiatan parenting agar orang tua memiliki pemahaman yang baik bahwa keluarga adalah fondasi awal dari pembentukan sebuah budi pekerti. Dan kami di sekolah lebih mempertajam dan lebih memunculkan kodrat-kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak kita yang berisi guratan-guratan takdir yang positif. Nah, demikian paparan saya pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.